Bagaimana rasionalitas dan kegilaan bekerja. Dalam sebuah cerpen Honoré de Balzac yang berjudul Mahakarya Tak Dikenal, ini cerpennya, ini bukunya. Buku ini memuat beberapa cerpen dari Honoré de Balzac. Salah satunya adalah Mahakarya Tak Dikenal, yang juga merupakan judul dari buku kumpulan cerpen ini. Dalam cerpen itu kita seakan-akan melihat bagaimana rasionalitas dan kegilaan bekerja. Barangkali itu yang saya tangkap setelah membaca cerpen Mahakarya Tak Dikenal. Cerpen ini berkisah tentang kehidupan para pelukis di Paris tepatnya. Bagaimana seni diperdebatkan di sana, barangkali seperti itu. Yang menarik dari cerpen ini adalah bagaimana mereka meributkan tentang sebuah lukisan. Jadi dalam cerpen ini ada tiga orang tokoh. Yang pertama adalah Francois Pourbus, yang kedua Nicolas Poussin, yang ketiga Fraunhofer yang jadi tokoh utama dalam cerpen ini. Francois Pourbus ini terkenal sebagai seorang pelukis yang kerap melukis lukisan-lukisan di istana, yang barangkali lukisannya dipamerkan untuk atau menjadi hiasan dinding sebuah istana. Yang mana Nicolas Poussin ini ingin melihat lukisan Pourbus tadi. Sebelum si orang tua atau Fraunhofer itu datang, Nicolas Poussin menganggap bahwa lukisan Pourbus adalah lukisan yang sempurna. Sementara ketika si Fraunhofer, si orang tua tadi datang, ia memberikan kritik-kritik tajam terhadap lukisan Pourbus, yang mana lukisan Pourbus dikatakan tidak memiliki jiwa, tidak memiliki aura kehidupan, seperti itu. Yang mana ia hanya dibuat dengan tujuan komersil, yakni untuk menghiasi dinding istana. Mungkin ini relevan dengan beberapa kasus di kehidupan sekarang, bagaimana orang bekerja hanya untuk keuntungan, tidak benar-benar menjiwai. Mungkin seperti itu yang ingin dikatakan dalam cerpen ini. Sementara itu Fraunhofer datang dengan pengetahuan tentang lukisan. Ia datang dengan seakan-akan ketika saya menyimak dialog-dialog dari Fraunhofer terhadap Pourbus, ia hanya berupa kritik-kritik tajam terhadap lukisan, yang mana mungkin menurut saya ini juga seakan-akan serupa dengan kritik terhadap seni lukis. Dalam dialog-dialog Fraunhofer ini kita akan menemu alusi-alusi tentang para pelukis abad 14 hingga 17-an pada masa itu, dengan nama juga dengan kecenderungan si pelukis tadi yang dikatakan oleh Fraunhofer. Seiring berjalannya cerita ini, saya merasa antara sesuatu yang berharga, bagaimana sesuatu yang berharga itu dipertahankan dan dipertaruhkan. Bagaimana si Fraunhofer pada saat ia menunjukkan studio lukisnya atau barangkali rumahnya, ia dipenuhi dengan beberapa lukisan, yang mana ada sebuah lukisan yang tidak boleh dilihatkan oleh seseorang. Lukisan ini belum selesai karena ia belum menemukan seorang model yang dikatakan indah untuk melengkapi keindahan dari si lukisan itu. Sementara dua pemuda tadi, maksud saya Nicolas Poussin dan Pourbus. Nicolas Poussin dan Pourbus ini benar-benar ingin melihat, ia penasaran dengan karya Fraunhofer yang tadi panjang lebar terhadap sebuah lukisan diciptakan, bagaimana sebuah lukisan itu digoreskan, semacam itu. Sementara si Fraunhofer ini ia terobsesi untuk mencari seorang model yang dikiranya sangat cocok atau sangat pas terhadap kesempurnaan lukisannya yang belum selesai tadi, yang mana lukisan itu dibuat selama 10 tahun dikatakan dalam cerpen ini. Pada saat Nicolas Poussin pulang ke kos-kosannya di sebuah kos-kosan kumuh, dikatakan di sini Nicolas Poussin adalah seorang pemuda yang miskin. Ia hanya mengandalkan lukisan, yang mana ketika ia membeli cat lukis saja ia tidak bisa. Tapi ia punya seorang kekasih yang benar-benar mencintainya. Dikatakan di sini kesempurnaan atau kecantikan kekasihnya ini melebihi apapun, yang mana ia rela melakukan apapun demi Nicolas Poussin. Ia rela menjadi model dalam lukisan Nicolas Poussin dan semacamnya itu. Pada saat itu Nicolas Poussin punya ide untuk
menawarkan kekasihnya, apakah ia ketika ia memberikan kekasihnya untuk menjadi model, apakah ia bisa melihat kesempurnaan lukisan dari si Fraunhofer tadi. Nah, di sini entah mengapa seakan-akan saya merasa bahwa pertaruhan antara cinta, obsesi dan semacamnya di sini diperdebatkan oleh Balzac, antara rasionalitas dan kegilaan di sini. Pada saat itu di akhir cerita kita juga akan menemu bagaimana seakan-akan saya merasa entah mengapa antara memang rasionalitas dan kegilaan ini benar-benar bekerja, bagaimana estetika seorang juga berbeda antara estetika dan ilusi. Apakah suatu keindahan setiap kepala ini juga sama? Setiap estetika dalam kepala seorang barangkali memang berbeda. Dan sementara ketika seorang, 3 orang ini sepakat, atau bagaimana sesuatu yang dikatakan indah ini hanya dikatakan oleh seorang saja, barangkali itu tidak kuat. Sementara Porbus juga mengalami kebingungan, apakah ini yang dikatakan kesempurnaan, di mana letaknya. Sementara Poussin ketika melihat lukisan tadi, ia berkata bahwa ini bukan apa-apa. Sementara itu si orang tua mengatakan bahwa kalian tidak tahu letak di mana keindahannya. Sementara itu kurang lebih semacam itu. Sementara Nicolaus Poussin mengatakan kau hanya penyair yang pandai berdalih, barangkali seperti itu. Jadi di sini kurang lebih ia juga sama seperti cerpen Bertolt Brecht yang beberapa hari yang lalu saya ulas dalam ulasan cerpen sebelumnya, tentang bagaimana sesuatu yang dikatakan sempurna tadi memang benar-benar tidak sama dengan apa yang dikatakan beberapa orang yang lainnya, tidak memiliki kesamaan. Mungkin seperti itu pembacaan saya terhadap cerpen Mahakarya Tak Dikenal Honoré de Balzac. Barangkali teman-teman ada komentar terhadap pembacaan saya, silahkan komentar di bawah. Dan jika channel ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan di subscribe, like, share, and comment. Saya tunggu. Terima kasih.